Faslun utawi kila fasol. Al-arkanu utawi pira-pira rukun allati talzamu kang wajib fiha ing dalem arkan. Apa tumakninatu tumakninah iku arba'atun papat. Ar-ruku sewiji ruku wal i'tidalu lan i'tidal wa sujudu lan sujud wal julusu lan lungguh baina sajadataini ing dalem antarane sujud loro. Atumanina tu utawi tumanina hiya tumanina iku iku sukunun meneng bada harokatin ing dalem sawise obah bihaisu yastaqiru kelawan sekerine tetep apa kulungutwin saben-saben anggota mahalahu ing panggonane anggota biqadri subhanallahi kelawan sekedare maca subhanallah. Ini pasal selanjutnya ini menerangkan tentang tumakninah. Ya, jadi tumakninah itu ialah suatu rukun yang terdapat di dalam rukun tersebut. Jadi ada rukun nek. Ya. Ada rukun lagi. Contohnya apa? Kalau i'tidal itu termasuk rukun, nah di dalam i'tidal itu harus ada tumakninah. Nah, ini ada 4 tempat yang harus ada tumakninahnya. Yang pertama ialah ruku', kedua i'tidal, terus sujud, terus duduk di antara 2 sujud. Nah, itu berarti harus ada tumakninah. Nah, tumakninah itu apa? Tumakninah hiya sukunun ba'da harokatin bihaisu yastaqiru kullu udwin mahalahu biqadri subhanallah. Jadi yang dinamakan tumakninah itu ialah tenang sebentar atau anteng ya. Sekiranya itu bacaan subhanallah. Jadi seumpama kalian samiallahu liman hamida i'tidal. Nah, plek. Ini sekiranya tenang sejenak, paling sedikit membaca subhanallah. Kalau kalian tidak melakukan sunnah Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi, sumama nggak pengen baca itu. Nah, sumama pada waktu melaksanakan sholat tarawih, kalau membaca itu akan ketinggalan imam. Nah, maka kalian ya membaca paling enggak subhanallah. Yang penting tumakninahnya. Paham? Ya, jadi habis itu ruko juga harus ada tumakninah. Jangan sampai ruko terus dul lah. Harus plek. Ya, tidak boleh bergerak. Ya, paling sedikit. Nah, ini caranya kalian pada waktu mengikuti jamaah yang sekiranya imamnya cepat. Dari sholat cepat itu juga diperbolehkan, asal tumakninah atau rukun tersebut tidak boleh dihilangkan. Kalau terlalu cepat terus nggak ada tumakninahnya ya tetap salah. Nah, tuh. Jadi harus ada tumakninahnya. Tuh. Faslun asbabu sujudi sahwi. Ini penting nih. Menerangkan sujud sahwi. Faslun utawi kila fasol. Asbabu sujudi sahwi utawi pira-pira sebabe sujud sahwi. Iku arba'atun papat. Jadi kalian melakukan adanya sujud sahwi, kalau ingin melakukan ini ada 4 perkara penyebabnya. Al-awalu tawi kang awal iku tarku badin min ab'adis sholati. Iku tarku badin ninggal sebagian min ab'adis sholati saking pira-pira ab'adis sholat. Au badil badi utawa ninggal setengah sebagiannya ab'ad. Yang nomor 1 apa? Ya, kalau kita meninggalkan ya sunnah itu di dalam sholat itu ada 2 ya. Ada sunnah hayat, ada sunnah ab'ad. Nah, kalau sunnah hayat ini ditinggalkan, kalian tidak usah melaksanakan sujud
sahwi. Ya, tidak usah. Contohnya apa? Tidak membaca surat pendek. Ya. Pada waktu rukuk tidak membaca Subhana Rabbiyal Azimi. Nah, itu dinamakan sunnah hayat. Nah, kalau kalian tidak membaca ini, berarti kita tidak usah melaksanakan namanya sujud sahwi. Lah, yang menyebabkan kita melaksanakan sujud sahwi, yang pertama ialah kita meninggalkan sunnah ab'ad. Oh, lupa. Mungkin sunnah ab'ad apa? Sunnah ab'ad yang pertama tasahud awal. Berarti tasawuf awal adanya pada sholat apa? Semua sholat ada kecuali sholat subuh. Ya. Tasawuf awal itu kalian duduk udah 2 rakaat loh. Nah, itu baru duduk itu loh. Baca tahiyat yang pertama. Nah, itu namanya apa namanya? Tasawuf awal. Lah, itu termasuk sunnah ab'ad. Lah, ini kalau kalian tinggalkan, ya. Kalian ketinggalan, nah tidak melaksanakan tasyahud awal, ini sholatnya gimana? Sah. Sunnah kan? Sah. Jadi semua mau patang rakaat langsung tanpa tasyahud awal. Sah. Isya kan? Kan sunnah. Sah ya. Sah. Jadi sholat tidak melaksanakan tasyahud awal itu tetap sah. Tapi di sini dianjurkan karena sujud sahwi itu hukumnya apa? Sunnah. Ya, hukumnya sunnah. Yaitu kalau kalian berdiri, seumpama tidak melaksanakan tasyahud awal terus langsung berdiri ternyata terus lupa kan ini nggak tasyahud awal. Ini jangan balik lagi. Terusnya baik berarti. Nah, kalau kalian belum tasyahud awal terus kembali lagi berarti Nggak sah. Batal. Kalau sudah lupa tentang meninggalkan sunnah ab'ad tadi, ya sudah, jangan kembali lagi. Seumpama pada waktu sholat subuh habis apa? I'tidal, ya, rakaat yang kedua langsung sujud. Tidak kunut. Berarti jangan terus kembali. Lupa nggak kunut terus berdiri lagi. Ya kalian sholatnya batal. Berarti kalau kalian meninggalkan karena kunut itu juga termasuk sunnah ab'ad. Nah, jadi kalau meninggalkan ini karena lupa, ya sudah langsung bablas saja, jangan balik lagi. Tapi kalau sholat subuh nggak pakai kunut? Hukumnya kunut gimana? Hukumnya kunut ialah sunnah. Ini kan sunnah ab'ad. Jadi kalau tidak kunut, ya sudah, tetap sah. Kalau kita subuh nggak kunut? Setiap subuh. Setiap subuh nggak apa-apa. Iya, maksudnya ingin tahu tapi nggak kunut gitu, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Karena sunnah ab'ad. Karena di sunnah sangat dianjurkan. Ya udah kalau bisa dilakukan. Dilakoni main orang apa? Tapi kalau nggak dilakukan tetap sah. Tapi karena saking pentingnya, ya karena saking pentingnya, ini meninggalkan sholat apa namanya sunnah ab'ad. Ini kalian sujud sahwi loh. Berarti kan sangat penting. No, sunnah tapi sangat dianjurkan. Sampai kalau lupa, ini kita melaksanakan sujud sahwi. Makanya saya kalau sholat subuh pasti di masjid. Nggak bisa kunut. Sujud sahwi gimana? Sujud sahwi itu ialah dilakukan sebelum salam. Sebelum salam kalian sujud seperti biasa 2 kali. Duduknya duduk iftirash seperti duduk tahiyat awal. Nah, sujud yang pertama, ya, terus kepala ininya berdiri, ya, bukan badannya, tapi badannya berdiri seperti tasyahud duduk, ya, seperti tasyahud awal. Habis itu sujud lagi, terus duduk lagi seperti tasyahud akhir. Jadi sujud sahwi itu dilakukan sebelum salam. Lah bacaannya gimana?
Hatta ya Kalian membaca di dalam apa namanya Fathul Qorib itu membaca seperti Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdi nggak apa-apa. Tapi ada bacaan terkhusus lagi yaitu Subhana man la yanumu wala yasulu. Nah, nih maksudnya Allah yang zatnya tidak pernah tidur dan tidak pernah lupa. Jadi yang lupa itu kita. Kalau bacaan kunut apa Pak Ustaz? Bacaan kunut. Ya Allah menampini fiman hadait wa afini fiman afait wa tawalani fiman tawalait wa barik li fiman atoit wa kini bi rahmatika sarah ma qadait fa innaka taqdi wa la yuqtu alait fa innahu la yaqdiru ma walait wa la ya'izzu man adait tabarakta rabbana wa ta'alait wastaghfiruka wa atubu ilaik wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummil wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallam. Tapi kadang-kadang ada imam ditambahi dengan doa bala. Tapi sebenarnya doa kunut itu banyak, nggak terkhususkan itu. Tapi Kalau Rabbana atina fid dunya hasanah sih. Oh itu doa apa? Enggak, kalau diganti itu emang bisa. Ya nggak tahu, belum saya cari ya. Tapi doa kunut itu banyak, yang nggak itu aja. Ya udah. Kalau memang apa seumpama nggak bisa bacaannya berdirinya saja. Kalau sholat sendiri? Sholat sendiri kan nggak bisa. Nah, makanya itu perlu belajar. Caranya belajar. Kalian punya tuntunan sholat nggak? Ada. Ini dibaca. Nah, dibaca dia. Makanya saya kalau subuh, kalau sholat di rumah, saya ngerasa nggak abdul. Makanya mending saya lari bela-belain ke masjid. Kalau subuh. Tuh, ya. Jadi itu satu hal yang menjadi apa penyebab kita melaksanakan sujud sahwi. Ya, untuk selanjutnya ya kita lanjutkan yang apa namanya pertemuan yang akan datang. Ya, karena hari ini pembahasan Jamaah kan kami pembahasan Ikuti aja ya.